Lu inget gue gak sih Will, gue gitu. Serius? Waktu masih bocah. Aku tuh waktu kecil kan fokus belajar dan bekerja gitu kan. Jadi aku gak melihat cowok-cowok. Gue tuh tapi update bola tuh terakhir tuh gak apa? Cristiano Ronaldo pindah ke Madrid udah. Lu gila tuh anjir lama banget. Zaman Pato di AC Milan. Buset jatuh di AC Milan yang golin lawan Barca keren banget. Buset ya. tuh gila tuh keren banget. World Cup kalian nonton gak sih? Enggak, udah gue harus gak nonton bola lagi. Nonton bola lagi sampai sekarang. 3 tahun ini gak fokus apapun gue selain penyakit mental. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gua Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 47. It's nothing but movies. Langsung aja please welcome Aliando dan juga Natasha Wilona. Tepuk tangan dulu. Oke, Aliando dan Natasha Wilona. Akhirnya Aliando comeback lagi di film yang udah berjudul Argentara ya. Argentara. Ini kayaknya film jadi geng motor ya lu comebacknya ya Aliando ya. Bener, jadi geng motor nih sini. Anak motor. Iya, anak motor. Karena masih muda. Oh, anak muda. Masih muda, anak motor ini. Apa nama karakternya sini? Arga. Oh, Arga ya. Argentara itu nama panjangnya berarti ya. Oh, Wilona sini. Aku Syera Jehani. Syera? Jehani. Syera Jehani. Gimana, Li? Setelah comeback sekarang perasaannya lo apakah kangen dengan proses syuting, tiba-tiba kangen dengan kamera-kamera yang menjulur ke arah muka lo seperti ini apa gimana? Sebenarnya kangen juga. Iya. Tapi gue lebih rindu kepada situasinya sih. Bagaimana kolektifnya bekerja, saling support gitu sih. Yang kadang ya itu kan ketahuan tuh hidupnya kurang supporting gue nih, kurang supporting gue nih hidup gue. Jadi mau syuting biar dapat support gitu. Aku mau jadi supporter biar kamu. Semangat guanya. Tapi pertama di film ini ngerasain perbedaan nggak Aliando dalam proses syutingnya? Perbedaan sih jauh sih. Gue terakhir syuting itu kan 3 tahun yang lalu ya. Itu kan belum COVID gitu. Pas tahu udah COVID, jadinya syuting tuh harus vaksin, harus lain-lainnya. Sedangkan gue salah satu orang yang belum vaksin juga kali ya. Oh, belum booster. Belum booster. Tapi saat itu tuh semua udah pada vaksin dan booster, cuman gue doang saat itu. Akhirnya apa sih nih? Ada apa sih gue bilang? Lu kayak kehilangan arah gitu. Gue bukan kehilangan arah, gue kayak orang nyangkut di 2021 kemarin. Itu gara-gara sakit. Masuk 4 tahun nih. Oh, masuk 4 tahun sekarang. Hampir mau masuk 4 tahun. Tapi so far gimana? Udah so far baik aman ya? ya? Aman lah ya. Natasha kenal Aliando di project ini apa sebelumnya emang udah kenal lama? Udah lama sebenarnya kita kenal ya. Oh, udah lama banget tapi dia lupa gitu, gue yang inget. Aku bukan. Lu inget gue gak sih Will, gue gitu. Serius? Waktu masih bocah. Aku tuh waktu kecil kan fokus belajar dan bekerja gitu kan. Jadi aku gak melihat cowok-cowok. Masa? Iya. Mungkin banget tuh nggak melihat cowok-cowok. Tapi bener. Aku juga nggak inget dia. Jadi awalnya Natasha Wilona masuk ke industri sinetron tuh gimana tuh ceritanya? Casting kalau aku. Casting. Emang casting. Ketemu di mana gitu maksudnya sama casting directornya di oh cantik nih casting yuk pasti kan gitu kan? Enggak juga. Aku datang ke PH untuk casting. Kalau zaman gue sama Willow, gue masuk di dalam fase kita isi biodata, foto pertama foto close up, foto medium, sama foto yang full shot untuk nanti bisa dilihat sama produsernya sama yang lain nih, dan isi biodata gitu. Itu biasanya tuh di dalam suatu kantor casting castingnya tuh itu banyak tuh arsip-arsip biodata aktor, foto profilnya mereka foto profil orang-orang semuanya di situ semua. Nah itu Natasha awalnya berarti masuk ke sinetron dulu baru ke film. Awalnya enggak, sebenarnya film dulu waktu aku umur 9 tahun, jadi masa kecilnya Chelsea Olivia. Oh gitu. Jadi waktu itu lagi ada film judulnya Summer Breeze yang main itu Misha dan Marcel Chandrawinata sama Chelsea. Dicari yang masa kecilnya Chelsea. Aku casting, dapet tuh. Itu pertama kali. Abis itu aku cuma kayak iklan-iklan doang. Abis itu main FTV yang masih zaman-zaman TPI, Kisah Fantasi Anak itu. Oh, TPI, ya Kisah Fantasi Anak itu yang main di situ. anak-anak jadi dragon. Gue juga lagi. Lu juga main di situ? Iya kan? Awal karir gue di situ. Aku iya di situ 10 judul. Tapi abis itu kayak keren. Mama nggak tega gitu karena zaman dulu kan syuting pulang pagi banget ya. Pulang kayak jam 3, setengah 4 sedangkan harus sekolah. Jadi akhirnya aku kayak off. Aku baru sinetron lagi tuh umur 13 tahun. Sinetron lagi umur 13 tahun. Sinetron apa masih inget gak? Yang masih di bawah umur itu pertama. Nah lu Li awalnya gimana? Kalau gue tahu lu tuh dari Yusuf Matutu di Garuda Kedua. Iya. Dan gue ngiranya tuh lu anak bola banget. Emang gue SSB. Lu SSB beneran awalnya? Gue SSB asli. Gue anak SSB. Asiop apa?
Gue nggak siop, gue di SSB Bekasi. SSB Gue Persipasi. Oh pertamanya berarti lu emang demen bola ya? Gue awalnya bola. Gue tuh tapi update bola tuh terakhir tuh nggak apa? Cristiano Ronaldo pindah ke Madrid udah. Lu gila tuh anjir lama banget. Zaman Pato di AC Milan. Buset jatuh di AC Milan yang golin lawan Barca keren banget. Buset tuh gila tuh keren banget. World Cup kalian nonton gak sih? Enggak, udah gue harus nggak nonton bola. Nonton bola lagi sampai sekarang? Abis itu nonton film. Nonton film. Gue fokus ke karir di situ. Oke. Nonton film yang banyak sih. Itu gara-gara aku abis itu di basic bola akhirnya gue ikutan casting SMP kelas 2. Oke. Itu sama gue Yusuf Mardika Madun. Emir enggak. Waktu itu cuma cari perannya Yusuf di situ. Akhirnya di sana dapatlah gue peran Yusuf Matutu di situ. Keren lagi ya perannya jadi cool guy gitu cool ya. Guy. Nah kalian berdua kan identik sama cool guy dan cool girl nih kalau misalkan di industri promo di sinetronan. Nah ini film ini kan juga kan pas gue liat trailernya ya, wah dua-duanya nih menjadi dirinya sendiri. Apakah seperti itu atau gimana? Di sini jadi diri sendiri sih enggak juga karena beda banget sama Ali asli. Di Argantara gue tuh peran cool ya, gue kemarin di sinetron peran cool juga emang banyak sih. Iya kan? Peran cool, tapi untuk peran di ini juga Sweet 20 cool juga. GGS cool juga. Cool juga. Iya. Di sini cool gimana nih? Di sini salah satu bad boy ya? Ini kalau di situ kan dia punya ini mitologi tuh vampir. Oh iya. Iya kan? Iya, ada taringnya ya. Ada taringnya, jadi coolnya tuh kayaknya lebih dingin banget. Iya. Kalau di sini tuh coolnya manusiawi. Coolnya tuh manusiawi, tapi di sini juga karakter Argantara dia lebih mungkin rebel dan arogan gitu. Oke. Jadinya cukup beda juga sih. Dia aja kalau ngambil setiap langkahnya nggak sempet ada apa yang mau difikirkan gitu loh. Ini tuh kalau gue kan mikir dulu, kalau dia nggak main asal ini. Jadi lebih rebel. Aliando yang lebih rebel ada di Arga ini. Di Arga ini, iya. Nah, kalau Jehan sama. Sheila Jehan kan? Iya, Sheila Jehani sih. Benar. Oh, dia manggil nama belakang ya? Iya. Agak beda dikit sih. Kalau Sheila nih orangnya kayak lebih bener-bener nol toleransi gitu terhadap hal-hal yang di mata dia kayak nggak sesuai dengan jalan hidup dan prinsip dia gitu. Makanya dia nggak suka banget pertama sama Argantara karena Sheila ini bener-bener anak baik, rajin, juara di angkatannya, kayak gitu-gitu. Terus anak dari keluarga yang perfect family, yang happy family. Terus kayak ketemulah gitu Arga yang rebel. Makanya kayak rada-rada jutek, ada suka marah gitu dia. Ketemu anak yang lurus gitu ya, ketemu geng motor gitu, yang rebel lagi. Ya, apalagi nikah disuruhnya di film ini. Waduh. Oh iya. Ya gitu. Nikah. Kebayang gak tuh? Kebayang sih. Gimana jadinya ya? Nah itu. Tapi ada adegan ini ya, adegan ekstrim juga ya? Pas gue liat trailernya. Ekstrim tau tuh? Apa? Adegan action ya? Oh iya ada ciumannya, ada kissinnya. Ada kissing scene juga kan? Kissing scene ada. Tapi kalau Natasha Wilona kenal Aliando kan udah lama, terus dia comeback lagi nih sekarang nih. Sekarang ada perbedaan gak sih sama dia nih? Yang lu lihat? Enggak sih, kalau di mata aku sih tetap Aliando yang sama lah, yang aku kenal dari dulu sampai sekarang gak ada yang berubah. Aliando tuh menurut aku tuh salah satu aktor terbaik yang pernah aku ajak untuk kerja sama. Dari attitude, dari totalitasnya. Keren. Dia walaupun sering aku ngambekin di lokasi tetap baik, sabar gitu. Masa sering ngambek deh, Dok? Iya, ngambeknya Ngambek tapi aku tuh bener. jutek loh, ngambek aku. Ngambeknya bener, bukan ngambek yang ego. Ngambeknya misalkan gue sering ganggu gitu. Tapi kalau nggak ada karakter kayak Ali gitu tuh di lokasi syuting nggak fun kan jadinya. Bener. Iya kan. Dan Ali tuh so sweet aslinya. Emang aslinya juga sweet sih. Emang apa iya? itu? Kayak kue. Kayak film Cowok ya. kue sweet. Cewek kan suka ngeliat cowok tuh yang sweet ya. Nah Ali tuh tipikal yang dia tuh setiap hari pasti ngecekin aku ke base camp. Kan base camp kita beda kamar. Dia bisa tiba-tiba cuma buka pintu, cuma ngeliat aku udah datang, terus tutup lagi. Ntar jam makan siang dia ngecek aku lagi, duduk samping aku bentar, terus dia keluar lagi. Ntar sore dia ngecek lagi tuh. Pokoknya dia ngecek aku tuh sehari 5 kali adalah. Nih gue kecek corona nggak nih? Bukan dong. Oh enggak, masih Sebaliknya, Aliando melihat Natasha Wilona di proses syuting seperti apa sih dia orangnya aslinya ya? Di lokasi salah satu orang yang profesional terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain. Misalkan
dia tahu bagaimana dia misalkan jangan deh gue emosi nih, gue perlu sendiri biar gue nantinya ke depan semuanya bisa bekerja dengan baik, semuanya nggak ada yang emosi, dianya tetap fun dan lain-lainnya. Dan dia menjaga itu, kadang makanya dia suka menyendiri gitu kan, makanya gue sering samperin ikutan dong. Tapi kalau dia lagi menyendiri di healing gitu. Dia healing sendiri. Healing gitu, dia Iya, healing nih. aku tipikal Tapi emang kalau aktor emang butuh healing yang bagus sih, karena di setiap after act juga kan after act soalnya kalau nggak tampil prima di setnya ya kurang juga. Lu hobi nonton gak sih, Li? Hobi nonton film? Aduh, gua 3 tahun ini nggak fokus apapun gua selain penyakit mental. Kalau menonton tahun 2011 nonton 2000 berapa? 11. 2011. Gua udah buka ada Prime Video ya. Prime Video. Ada Netflix dan Netflix, ada video.com dan lain-lainnya. Gua baru mulai lagi nonton. Apa? Series Series yang terakhir lu tonton? Gua Raw, tau gak lu Raw? Raw tahu. Raw first ya. Tahun berapa itu? Jauh banget. Berapa? 12. Dan sekarang di remake lagi, cuma dijadiin 4K, tayang lagi. Bener itu bener. Ilona masih nonton sekarang, nonton film? Kalau aku sih masih. Naik sendiri. Dia Ada juga nggak Milo demen. soalnya. Iya. Apa sekarang lagi nonton apa nih? Netflix kah atau Amazon Prime? Aku kalau terakhir Netflix sih Stranger Things. Stranger Aku Things. pokoknya kalau misalnya orang nanya judul series aku, kayak judul yang orang jarang nonton deh. Oke. Kayak aku suka Shadow and Bone gitu-gitu. 5 film atau series favorit lu berdua? Outlander, Terus Stranger Things, terus American Horror Story, series semua nih ya, berarti ya. Nggak ada film. Drag Me to Hell, Drag Me to Hell, wih, gila. sama Romantis. The Exorcism of Emily Rose. Wah, Serem. Sama itu sih aku suka semua Insidious. Aku suka Insidious. Oh, dia suka dari horror, chapter beda. 1. lu suka horor. Emily Rose aja itu udah horor banget ya. Itu kan asli kan, cerita asli Justru di MTV. anehnya, aku tuh selalu main film romance dan drama. Tapi aku sendiri hampir jarang banget nonton romance. Serius? Oh, lu tuh jarang nonton romance? Kurang suka malah genre romance buat ditonton. Makanya gue suka sama dia. Iya, gitu. Karena dia juga nggak suka nonton romance. Benar. Apa yang mau tanya lagi dari Wilona, silakan Li, lu aja yang jadi hostnya sekarang ya. Will. Coba. Apa tuh? Apa? Aktor favorit lu siapa di Indo? Aliando Syarif. Thank you. Udah langsung dijawab, udah satu itu udah. Syarif. Tapi nama asli lu bukan Aliando kan Bukan, sebenarnya? Muhammad Ali. Muhammad Ali kan. Aliando tuh apa? Aliando tuh nama ini aja. Sebenarnya Aliando itu nama musik gitu loh. Nama scale musik. Abis itu disingkat jadi Aliando, Ali anak Indonesia gitu-gitu. Ali anak Indonesia. Oh, itu gitu. bener itu, bener rumor yang beredar. Belum fix banget sebenarnya. Yang ngasih juga bukan gua sebenarnya. Apa yang ngasih? Manajemen gue yang lama. Oh. Sisa. Jadi gue manajemen pertama, bukan manajemen pertama, tapi manajemen yang cukup besar juga namanya saat itu. Gue direkrut dan gue dikasih nama itu. Sekarang gue pengen nanya sama lu, Li. 5 film atau series favorit lu sepanjang masa? Sepanjang masa yang merubah hidup gue ya kali. Ya boleh. 3 Idiot. Oh, film India itu ya. Film India. Wah, itu keren sih. Godfather kali ya. Wah, Godfather. ini adalah guest star ketiga yang gue tanya film favorit, ada Godfather. Ada Godfather. Ya? Ada, tetap ada. Soalnya sangat nge-impact banget sih ke sosial gitu loh. Iya. Apa ya gitunya. Dengan Marlon Brando ada di situ kan. Itu Robert gila De Niro sih. jadi Robert De Niro. Jadi masa mudanya. Ketiga, Kemarin gue habis nonton film Stanley Kubrick yang Shoot. Clockwork Orange, Enggak, bukan. Tapi 21. bukan favorit juga sih. Space Odyssey. Space Odyssey favorit. Itulah boleh. Space Odyssey. 4. Habis itu Satu lagi? yang banget yang ngerubah hidup gue tuh. Kalau gue satu yang rubah hidup gue Into the Wild sih. Gue belum nonton. Itu harus nonton. Itu road movie terbaik yang pernah gue tonton. Into the Wild. Itu harus nonton sih. Satu lagi apa ya yang bikin gue kayak punya influence lagi ya? Film-filmnya Woody Allen, Midnight in Paris, Belum. Christopher Nolan, Inception, Enggak. Memento, Enggak. Interstellar. Enggak. Oh enggak, lebih lama lagi. Yang itu kan tapi kan lebih ke ngebuka wawasan itu kan. Iya. Kalau ini kan kayak ngubah Impact ke hidup lu ya. kepribadian itu ya. Forrest Gump. Enggak. Apa ya? Malah 3 Idiot. Mungkin film ini kali ya. Yang gajah itu yang Million, film Thailand. Gua nggak tahu film Thailand. Slumdog Millionaire. Slumdog Millionaire. Oke. Itu jadi Itu India juga ya?
Enggak, itu Thailand ya? Itu Hollywood sih sebenarnya. Hollywood kan, kok gue lupa ya? Hollywood, tapi orang yang ikut kuisnya itu orang India. Oke, sekarang gue pengen ngajakin kalian main games namanya Ultimate Choice. Jadi nanti gue kasih pertanyaan, terus kalian akan menjawab dengan alasan. Oke? Yang pertama nih. Oke. Kalau kalian bisa tukeran kehidupan sama satu karakter fiksi, kalian bakal milih karakter siapa dan kenapa? Harry Potter deh aku. Wah, keren sih. Kenapa? Mau jadi siapanya? Mau jadi siapanya? Jadi ya si Harry Potternya lah. Oh, Harry-nya. Kan bebas, fantasi banget, kayak maksudnya mau tahu aja gimana rasanya hidup di Hogwarts, hidup di alamnya Harry Potter gitu aja. Tapi si Hermione juga hidup di situ kan? Iya sih, cuma aku pengen jadi si peran utamanya karena dia itu memecahkan banyak hal gitu kan ceritanya di novelnya. Ya, lu lebih berpetualang lah ya kalau jadi Iya, Harry. adventurous gitu loh. Oke. Kalau Hermione kan lebih kayak support system yang smartnya yang bantuin Harry. Gitu. Oke. Iya, Harry iya. Potter. Lu? Wah, sulit nih. Apa ya? Spider-Man lah. Spider-Man kenapa? Tapi Spider-Man? zamannya Tobey Maguire kali ya. Oh, zaman yang lama ya, Spider-Man 1 Oh, ya. Spider-Man 1. Itu kece sih. Kece ya. Itu sempat gue gara-gara nonton film itu waktu gue masih TK ya. Wah, ada laba-laba gigit dong gitu. Iya gitu. Iya bener. Gigit dong. Mungkin itu kali ya. Iya bener. Itu Kita aja. ngeliat laba-laba kalau digigit beneran jadi Jadi Spider-Man. Spider-Man gitu. Kamu juga gitu? Iya. Astaga, ini cowok-cowok masa kecilnya gitu ya? Yang kedua, kalau kalian cuma bisa dengerin satu lagu doang di sisa hidup kalian bakal milih lagu apa dan kenapa? Duh, susah banget deh. Enggak, gue malah gue sendiri. Apa lagu kamu? Love You All The Way. Gue punya lagu Namanya Love You All The Way. Aduh, susah banget aku kalau Gue lagu. dengerin Li. Itu lagu cinta sih, lagu gombal cowok ke ceweknya. Apa ya? Ada bukan YouTube ya. Tapi Bukannya ada. buka di YouTube coba. Kan ada Spotify. Ada Spotify ada. Oh, ada Spotify. Di IG ada. Spotify. Ah iya benar. Spotify sekarang Li. Oh iya bener. Bukan Aduh, di YouTube ya. anjir, Spotify ya. Jux ya. Juk sudah lama banget. Hah? Udah nggak ada. Jarang. Sekarang Lu tau Soundhound enggak? tahu Soundhound. Itu lama banget. Itu lama banget. Oh my god, itu Gila, kena blip 4 tahun. Gila, 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Iya. Lebih lama daripada Thanos, Thanos 3 tahun. Thanos kan 3 tahun, Iya, lebih iya. lama. Apa? Wilona, satu lagu. Susah banget nih kalau lagu aku. Lo ada lagu gak sih? Apa? Aku ada single, cuma Tahun berapa sih ini? lagu apa ya? Kayaknya Ariana Grande deh, semua album dia deh. Semua album Satu dia. lagu. Satu lagu deh. Satu album. Susah, semuanya aku suka juga. Satu aja. Aduh, yang paling aku suka yang mana, nggak bisa milih. One Last Time kayaknya deh. One last time. Oh, ini itu oke. One last time. Bu, one last time. Beda. Oh, beda. Kan itu jadul banget. Beda ya. Beda ya. Kalian lo jadi lebih jadul ya sekarang ya. Beda. Beda. One last cry ya. Itu one last cry. Beda. Oke. One last time. Dia Ariana Grande gue yakin nggak tahu nih lagunya yang Tahu, tahu, Oh, tahu. tahu. Oh, tahu. Last time tahu ya. Ariana Grande pernah jadi salah satu The Next Mariah Carey kan saat Iya, itu. benar. Tahu. Tahu gak tahu Iya, ya, iya. tahu. Udah bener keren Ariana Grande. Ariana Grande. Yang ketiga, kalau kalian bisa dapetin satu kekuatan super, kalian bakal milih kekuatan apa dan bakal digunain untuk apa? Aduh. Gue sih time traveler. Kenapa, Li? Pengen ini aja kalau tahu hidup bakal begini dari awal tuh. Sakit. Aman. Oh, cedera. Medik. Tolong. Medik, tolong. Udah sakit banget loh itu loh. Gue jadi Argantara gue. Kepentok Argantara. Oke, kenapa tuh time traveler? Gue bakal tahu kalau tahu begini kehidupan ya. Itu gue bakal rubah dari awal, paham gak? Wih, gila. Lu kayak di Project Almanac ya. Bisa merubah waktu ya. Iya. Wah, keren sih, tapi mulia banget sih Li lu. Iya, Kalau maksudnya. ada orang yang nggak sesuai dengan ekspektasi lu rubah dia biar nggak kayak gini. Iya, benar. Keren. Tahu begitu kehidupannya. Keren. Wilona apa? Ini Aduh. kayaknya Invisible Woman deh dia. Kalau aku kayaknya aku pengen bisa yang berkomunikasi sama semua hewan kayaknya deh. Oh, Dr. Dolittle. Iya. Jadi supaya aku bisa tahu apa. Soalnya bagi aku hewan tuh kan mereka gak berdaya kan. Mereka gak ada yang nolongin. Ya, cuma kita yang bisa bantuin. Gitu. Oke. Bisa berkomunikasi dengan hewan untuk digunakan sebagai alat komunikasi buat orang lain tuh Iya, kan. benar. Keren. Animal communicator. Animal communication. Sekarang ada tahu animal communicator yang bisa di WA gitu? Katanya ada Iya. yang bisa ngobrol sama anjing, bisa apa. Cuma kan kita gak tahu bener. Iya, gue pernah make soalnya. Lu pernah pakai? Iya. Jadi kucing, jadi saat gue ada toko kan di Lebak Bulus. Lu pernah pakai?
Pakai apa? Oh, Pak makan nih, Pak. Pakai siapa? Pakai apa? Pakai siapa? Pakai siapa? Apa siapa? Jadi waktu itu kucing hilang tuh, kucing toko. Terus gua chat kan temen gua, nggak bisa nyari juga, dia nggak ketemu. Akhirnya gua chat tuh animal communicator, dan dia kan namanya kan Ciko ya. Terus dibilang kan, apa anjing? Bukan Jericho. Animal, terus dibilang sama dia, ya Ciko sekarang lagi ada di sebuah gudang, terus dia lagi kesedihan karena nggak diurusin sama majikannya. Hah? Gitu. Serem banget. Aplikasi apa tuh? Bisa. Di WA. Jadi ada namanya animal communicator. Nanti kalau misalnya lu butuh ntar gue kasih kontaknya. Boleh dah. Terus tiba-tiba, tapi pas gue cek ternyata beneran ada di gudang sebelah toko gue, di atas di loteng, dan semua deskripsi dia tuh bener semua. Kok bisa ya? Hebat banget ya. Kayak gitu ya. Padahal gue cuma ngasih foto dia doang, foto boleh dia dong, lagi. aku mau nanya tentang anjing aku. Nah, boleh nanti nanya animal communicator deh, coba deh. 300.000. Oh bayar. Bayar. Bayar malis. Bayar. Gila lo. Pantesan. Mau dapat bayar. Oke. Yang keempat, kalau kalian bisa time travel, kalian bakal terjun ke periode waktu mana dan bakal ngapain di sana? Tadi kan kalau Ali kan relate berarti ya. Gua kalau tahun berapa ya? Iya. Nabi Adam kali ya? Tenang. Soalnya kalau bisa-bisanya mau ke zaman Nabi Adam gitu loh. Dia doang gitu. Ini tahun berapa, 1000 berapa gitu. Ini zaman, aduh. Zaman Charlie Chaplin gitu kan. Oke deh, zaman ini ya. Gue pengen balik ke zaman Hiroshima Nagasaki. Mungkin gue lagi ini aja nih, gue lagi FOMO aja nih. Apa? Gue pengen banget abis nonton film Perfume. Tahu. Gue pengen balik ke zaman itu tuh. Film Perfume tahun berapa ya? Ada yang tahu gak? Katanya kisah nyata tuh. Iya, itu kisah nyata emang. Oh iya kan? Mm-mm. Nah gue ke situ deh, lagi FOMO aja sih. 40-an berarti ya? 40-an. Ya. Oke. Lu, Will? Aku Aku kamu ya kalau Will. Iya, kamu. kayak kalau aku kayak 200 tahunan yang lalu lah. Iya. Gitulah. 200 tahun yang lalu kenapa 200? Oh mau ketemu Uyut? Karena berdasarkan salah satu the most favorite series yang pernah aku nonton, Outlander, 200 tahun yang lalu di Scotland dia berada gitu kan, ceritanya dia berpindah time traveler ke 200 tahun lalu. Oke. Nah itu tuh segala hal kan banyak banget yang berubah dan berbeda. Cuma aku berharapnya sih nggak di Indonesia 200 tahun lalunya. Iya. Takutnya di masa penjajahan kan. Iya benar. Iya, misalnya di mana kayak gitu. Masih ada Belanda tuh di sini ya. Masih ada Belanda. Yang kelima ya. Kalau Kalau kalian dapat kesempatan untuk makan malam bareng artis Hollywood, kalian bakal milih siapa dan bakal nanya apa aja ke artis tersebut? Harus satu gitu. 2 boleh. Lu mau dinner kayak, lu mau party boleh. Main ML bareng, 20 boleh. ML bareng, Kenapa ngereng sih? bareng, Ngereng bareng, boleh. Aku kayaknya 3, Jodie Foster, Tom Cruise, sama Jodie Foster. Keren banget sih. sama yang malah aku suka banget ya, Aliando tuh. Kristen Stewart. Artis Hollywood, Pak. Hollywood dulu. Hollywood ini. Oh iya benar. Bisa. Holinya aja, Holly udah belum. Kayu. Oke, lu? Gue. Siapa Jodie Foster? Oh iya. Tom Cruise sama Kristen Stewart. Kristen Stewart. Oke. Kenapa lu pilih Kristen Stewart? Ya karena jujur aja salah satu yang membuat aku kayak waktu itu pertama kali semangat banget buat belajar acting dan lain-lain itu nonton sosok. Twilight. Iya. Maksud aku suka karakter dia di Ngulik situ. acting di situ. Bukan, itu tuh kayak buat cewek-cewek, gadis-gadis remaja di usia waktu itu aku masih mungkin 13-14 tahunan tuh kayak salah satu role model kita yang kayak ih cantik ya Bella Yeah. Swan, kayak idolize saat itu gitu. Terus nyanyi gak kayak Heart Beat Fast? Nggak ditambah dia main di beberapa film yang akhir-akhir ini tuh bagus-bagus banget. Iya. Dari dia main Spencer dan semua. Apa, maksudnya kemarin Film bukan cuma- festival ya kebanyakan. Kemarin Iya, apa itu film kemarin? festival. Jauh dari image dia yang dulu. Iya. Kemarin jadi Powerpuff Girl lagi. Charlie Angel. Charlie Angel. Iya. Bagus sih. Powerpuff Girl sih. Charlie Angel. Kenapa di pala lu Karena banyak gitu ceweknya gitu. 3 doang. Karena gue lupa Charles Angel kan juga banyak gitu. Iya Apa sih. hero cewek, pahlawan ceweknya kan Charles Angel juga. Iya. Angel ya. Iya. bener-bener. Oke. Lu siapa ya? Lu mau dinner sama siapa, Li? Gue. Lu pasti genit sih, pasti Enggak ngomong lah cewek-cewek gue. semua sih. Enggak. Fix. Bener enggak? Angelina Jolie. Baru diomongin bener kan? Enggak. Oh enggak ya? Enggak, Angelina Jolie. Angelina Jolie. Kedua, Duar. Johnny Depp lah. Johnny Depp. Johnny Depp. Oke. Johnny Depp dalam ya. Johnny yes papa. Iya, Di bawah. Johnny yes papa. Kalau Johnny Depp. Johnny Depp. Yang ketiga terakhir, Tobey Maguire. Enggak. Brad Pitt. Apa Cino sih? Tetap legend tuh. Keren. Kita harus dinner bareng Lu dengan mereka. hati-hati Al Pacino, lu dinner bawanya pistol. Iya. It's okay. Oh, itu mesti Iya. diktator. Iya, diktator.
Siapa namanya? Enjoy. Siapa namanya? Borat. Aladin. Borat juga. Iya. Oke, jadi tadi Enjoy. Todong. Tapi ditodong. Terakhir, kalian punya mimpi apa ke depannya dan kalian akan melakukan apa di industri film ini next-nya? Dari Wilna dulu deh. Apa ya, kalau mungkin aku pengen lebih banyak tantangan dalam karakter kali ya. Contohnya kayak apa tuh, Wil? Ya, aku tuh pengen saat ini kan orang tahu bahwa Wilona tuh selalu main karakter yang super baik, yang udah pasti cinta-cintaan yang keluar sweet. dari zona gitu. nyaman ya. Mungkin iya, kalau dari zonanya semoga aja ya ada. Gue dukung sih produser. Wil itu. Gue nggak sabar lihat lu dari. Aku pengen jadi orang yang agak psikopat. Cakep. Yang Kamu jadi ini maksudnya- penyihir. Ini mirip gini jadi penyihir. Ih, ini kan bekas Hena yang belum hilang. Itu enak. Lu tuh Mona Fandey gak? Apa? Mona Fandey gak tuh? Mona Fandey nggak tahu. Itu aktor Malaysia, aktris Malaysia, penyanyi. Akhirnya jadi dukun. Terus abis itu jadi pembunuh. Senyata itu. Serius? Iya. Lu nonton film atau? Itu enggak biografi, biopik. Oh, biografi. Siapa namanya? Mona Fandey. Mona Fandey nanti. Pasti mau cari tahu kan? Kamu suka yang kayak gitu-gitu kan pasti. Iya. Aku suka yang kayak gitu-gitu. Dia awalnya aktris gitu. Jadi dia psycho. Jadi dukun. Ya aku nggak berharap jadi begitu sih, Li. Iya dia nggak berharap sih, tapi Aliando kayak sempet terbesit di pikirannya. Iya. Gitu dong. Pas lagi di blip dia mungkin sempet terbesit di pikirannya. Oh ini. Apa gue jadi dukun? Apa gue jadi role model dia aja? Kayaknya. Tapi lu tahu nggak sih kenapa ada sebutan 27 Clubs? Waduh. Enggak. Yang Kurt Cobain, Amy Winehouse pada meninggal di umur 27. Kan kita kan ada di middle life crisis ya, di umur-umuran kita nih. Dan itu ketika kita kecil kan kita pernah tantrum ya. Maksudnya pernah mengalami tantrum panik gitu kan. Terus manik-manik ya disebutnya. Terus ketika kecil kita udah tantrum, kita udah melewati masa itu tuh. Nanti ketika kita di middle life crisis sekarang, kalau belum merasakan tantrum juga masih kayak normal-normal aja. Ketika umur 27 lu bakal merasakan ada di popularitas lu yang tinggi, tapi lu nggak ada siapa-siapa di sekeliling lu, itu yang paling bahaya. Kalau kecil kita tantrum, kita masih ada orang tua, masih ada teman-teman, tapi ketika kayak udah popularitas lu tinggi kayak Kurt Cobain, udah Nirvana kenal di mana-mana, tapi pas umur 27 udah popularitas tinggi, terus dia mengalami tantrumnya di umur 27 dan nggak ada siapa-siapa, itu dampaknya bisa sampai bunuh diri. Kamu sekarang berapa? 26 ya? Aku 26. Hati-hati 27 ya. Belum. Hati-hati. Orang abis ini gue lengkap langsung 29. Beneran. Tahu gitu gue sakit lagi. Biar Jangan dong. Enggak sakit lagi biar lama lagi biar udah. Wih, 30 tahun umur gue. 30 tahun masih aja ngeliat. Tapi muka gue masih begini aja gitu loh. Iya sih emang. Aman. Tapi ketika umur 27 emang tantangannya lumayan cukup berat sih emang katanya ya gitu. Dan gua Berarti masih untuk teman-teman mungkin masih ada rasa syukurnya juga ya mengalami tantrum di masa muda berarti. Iya. Karena yang udah yang pada umur 27 sekarang yang pada ada sebutan klubnya itu apa? 27 Clubs. 27 Club itu ya rata-rata konspirasinya telat delay mengalami tantrum yang akhirnya kena di umur 27 meninggal. Itu Serem tragis juga banget sih. Pokoknya jangan stres-stres maka kalian berdua ya, walaupun kerjaan banyak itu nikmatin aja gitu. Sehat-sehat gitu, sehat-sehat. Makanya main game udah. Iya, main game Li. PUBG, mabar lah kita, PUBG. CS:GO lah. Ayo, CS:GO, ayo. Ya ampun CSGO. Emang masih laku ya CSGO? Ya Allah, udah CS:GO. Masih Masih keren. Itu si Shroud itu keluaran bintang besar di situ semua. Soalnya kan dari 2014-an aja tuh mereka udah booming banget. 2014 mereka udah booming. Maksud aku emang masih sampai 2022 tuh masih sekuat itu. Masih CS:GO masih. Malah makin bagus. Makin bagus. Aimnya juga jadi ngomongin. Rotasinya juga udah natural, alami. Gila. Lu jadi analis, lu jadi caster aja deh, caster CS:GO Li. Cocok lu. Tahu caster sekarang? Apa tuh? Aduh, caster itu di e-sport komentator. Jadi Mobile Legends nih, Wilona main Mobile Legends. Ada komentatornya sekarang. Namanya caster. Oh, caster. Iya, jadi Wilona sekarang lagi di mid lane tapi dia rotasi ke bawah dan Lord aja di Willow mulai keringetan jarinya, Bung. Iya. Perlu Keringetan jarinya. jarinya keringetan. Kenapa keringetan jarinya? Willow kayaknya belum mandi gitu. Nggak kayak begitu gameplaynya. Gameplay. Oh, gameplaynya. Tapi kan itu kasih tahu kan
Memperolok orangnya kan. Itu mengolok-olok playernya. Tapi perspektif. Jadi perspektif, you know. Tapi perspektif. Iya. Yeah. Dari sudut pandang gameplay, gue orangnya. Lihat tuh rambutnya mulai kusut tuh. Kayak mulai stres dia gitu. Sekarang mau lepas headset, mau lepas headset podcastnya. Iya. Kuping merah dia. Pegalinu, Kurang Kudis, Panuan. Bodoh amat lah. Oke, thank you banyak kalian udah mau mampir-mampir ya. Iya. Udah mau mampir ya. Gua kehormatan bisa ngobrol-ngobrol bareng kalian ya. Nggak nyangka bakalan ngobrolnya asik ini sama kalian berdua. Semoga Argantara sukses dan ke goals kedepannya kalian berdua tercapai lah. Terakhir di luar podcast kalian boleh promoin Argantara di Master. Boleh Wilona, boleh Ali, serah bebas. Ali Topan deh. Ali Topan, bukan dong. Tapi emang agak Ali Topan juga filmnya. Oh iya. Suara aku udah habis tahu. Halo teman-teman semuanya, jangan lupa untuk saksikan film Argantara. Jangan lupa nontonnya hanya di bioskop. Kesayangan Anda. Jangan bajakan. Belum di bioskop. Oke, terima kasih banyak Aliando dan juga Natasha Wilona. Kita di sini Breakdown Bros Podcast episode 47 pamit undur diri. Siapakah bintang tamu selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Aliando pamit, Natasha Wilona pamit, Nandika pamit. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye.